Halo semuanya, jadi pada video kali ini kelompok kami akan membahas bagaimana kebiasaan menonton K-drama atau drama Korea dapat mempengaruhi kehidupan mahasiswa dari berbagai aspek, mulai dari aspek pola tidur, aspek emosi, aspek produktivitas, aspek interaksi sosial, dan aspek self-esteem. Jadi, K-drama atau drama Korea memang merupakan hiburan yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Namun, di balik keseruannya, K-drama juga sangat memiliki banyak dampak positif dan negatif yang harus kita pahami dan kita pelajari. Yuk kita bahas secara mendalam. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hubungan K-drama dengan pola tidur. Menonton K-drama ini sangat mempengaruhi pola tidur mahasiswa karena sebagian besar K-drama ini memiliki alur yang sangat menarik dan membuat penonton penasaran sehingga akan sulit berhenti di satu episode saja. Kebiasaan binge watching ini sering menyebabkan mahasiswa begadang hingga larut malam, bahkan sampai mengorbankan waktu tidur yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Apabila hal ini dilakukan secara berulang, kesehatan fisik dan konsentrasi di pagi hari akan terganggu, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, menonton drama perlu dikendalikan dengan pengaturan waktu agar tidak mengganggu kebutuhan tidur. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan K-drama dengan perubahan emosi dan mood seseorang. K-drama memberikan pengalaman emosional yang kuat bagi para penontonnya. Hal ini dikarenakan cerita dan karakter yang ditampilkan sangat dekat hubungannya dengan kehidupan nyata para penontonnya. Selain itu, konten yang lucu dan romantis juga dapat meningkatkan mood dan memberikan hiburan yang menyegarkan. Dan begitu pun sebaliknya, konten yang menyedihkan bisa memberikan efek emotional release, seperti menangis untuk melepas hormon stres. Namun, jika seseorang terlalu larut dalam cerita, baik itu genre yang menyenangkan ataupun menyedihkan, penonton dapat mengalami perubahan mood berlebihan, dan juga penonton bisa mudah terbawa emosi karakter. Bahkan bisa merasa sedih apabila terlalu larut setelah drama berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh emosional K-drama dapat menjadi hal yang positif maupun hal yang negatif, tergantung sejauh mana seseorang itu terlibat secara psikologis. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan K-drama dengan produktivitas akademik. Jadi, pengaruh K-drama terhadap produktivitas akademik dapat bersifat kontraktif. Bagi sebagian mahasiswa, menonton drama menjadi hadiah setelah menyelesaikan tugas dan dapat memotivasi mereka untuk belajar lebih cepat. Selain itu, drama Korea juga dapat menambah wawasan budaya dan memicu minat belajar bahasa. Namun, pada sisi lain, jika waktu menonton tidak dibatasi, mahasiswa sering menunda mengerjakan tugas, kurang fokus saat belajar, dan hadir di kelas dalam kondisi mengantuk karena kurang tidur. Akibatnya, performa akademik dapat menurun karena hiburan tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan menonton K-drama dengan interaksi sosial. Menonton drama Korea bisa mempererat hubungan sosial karena menjadi topik obrolan populer di kalangan mahasiswa. Aktivitas menonton bersama bisa menumbuhkan kedekatan dan memperluas jaringan pertemanan antar penggemar. Namun, interaksi sosial dapat terganggu apabila mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu sendiri menonton drama daripada berkomunikasi langsung dengan orang sekitar. Ketergantungan pada hiburan digital berisiko membuat seseorang lebih nyaman pada dunia layar dan mengurangi keterlibatan dengan dunia nyata. Selanjutnya yang kelima ada hubungan K-drama dengan self-image dan self-esteem. Sebelum itu kita mau bahas apa itu self-image. Jadi self-image itu cara seseorang melihat dirinya sendiri baik secara fisik, sifat maupun kemampuan. Jadi ini lebih ke gambaran diri yang terbentuk dari pengalaman dan apa yang mereka lihat, atau bisa kita bilang self image ini pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada self esteem. Self esteem ini seberapa besar seseorang menghargai dan menerima
dirinya sendiri, atau seberapa percaya diri kita dengan kemampuan kita, seberapa nyaman kita dengan diri sendiri, dengan diri kita sendiri, dan seberapa kita merasa berharga. Jadi balik lagi ke materi, apa hubungan K-drama dengan self image dan self esteem. Jadi kalau kita lihat di K-drama, banyak karakter-karakter di sana kebanyakan punya penampilan yang ideal, kayak dia cantik, punya kulit putih, dan punya badan yang ideal, dan serta kehidupan yang teratur. Jadi karena keseringan nonton adegan kayak gitu, jadi kita terbiasa melihat standar penampilan atau standar kecantikan yang sebenarnya jauh dari kenyataan. Jadi hal itulah yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, atau bisa kita sebut sebagai self image tadi. Banyak penonton jadi mulai menilai dirinya berdasarkan standar yang ada di drama. Misalnya tuh kayak mereka harus cantik, mereka harus langsing, mereka harus ganteng. Jadi kayak pada akhirnya penilaian terhadap diri sendiri menjadi tidak objektif. Nah, dari situ muncul pengaruh self esteem atau rasa percaya diri. Kita merasa insecure. Nah, kalau seseorang merasa gambaran dirinya jauh dari standar yang mereka lihat di drama, rasa percaya diri bisa terpengaruh. Bahkan kadang seseorang jadi berusaha menyesuaikan diri sesuai standar mereka harus seperti pemeran yang ada di drama. Padahal standar itu tidak realistis atau sebenarnya bukan tolak ukur untuk menilai diri kita sendiri. Kondisi ini terjadi karena penonton terlalu terlibat secara emosional atau terlalu masuk ke dalam drama tersebut, sehingga apa yang kita lihat bukan hanya jadi sebagai hiburan, tapi ikut menjadi bentuk atau cara kita memandang diri kita sendiri. Jadi kita harus sempurna seperti di drama. Hal itulah yang nantinya tuh mempengaruhi self image dan self esteem kita. Jadi hubungan antara K-drama dan self image itu tuh cukup kuat atau sangat mempengaruhi di kehidupan yang kita jalani saat ini. Karena apa yang sering kita lihat itu bisa membentuk persepsi diri secara perlahan tanpa kita sadari. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif dari menonton K-drama. Menonton drama Korea dapat menjadi sarana hiburan yang efektif untuk mengurangi stres dan rasa capek setelah menjalani aktivitas yang padat. Alur cerita yang menarik, penuh humor, dan menyentuh membuat penonton merasa lebih rileks secara emosional. Menonton drama Korea juga menambah wawasan mengenai budaya Korea, seperti bahasa, kebiasaan, kuliner, dan tata krama sosial. Beberapa karakter di drama juga memberikan inspirasi positif, seperti semangat dalam menggapai mimpi, nilai persahabatan yang kuat, dan sikap disiplin yang bisa menjadi motivasi dalam kehidupan nyata. Dilihat dari sisi sosial, drama Korea sering menjadi topik obrolan yang bisa mempererat hubungan pertemanan dan membuka kesempatan untuk membangun komunitas hobi yang sama. Setelah mendengar dampak positif yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ternyata menonton K-drama ini juga mempunyai dampak negatif. Di balik dampak positifnya, menonton K-drama berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila kita lakukan secara berlebihan. Emang K-drama bisa membuat kita menjadi rileks setelah stres, setelah capek melakukan kegiatan sehari-hari. Namun jika kita lakukan secara berlebihan, ini bakal menimbulkan dampak negatif. Kebiasaan being watching atau menonton secara maraton sering membuat penonton atau kita yang menonton bergadang hingga larut malam, sehingga pola tidur dan kesehatan fisik kita terganggu. Selain itu, ketergantungan untuk terus menonton dapat mengalihkan fokus kewajiban utama kita seperti belajar. Kayak nantilah bikin tugas tuh masih ada satu episode lagi, dan itu bakalan terjadi seterusnya. Terus untuk kehilangan fokus dalam bekerja,
atau aktivitas produktif lainnya sehingga menurunkan kinerja akademik dan produktivitas kita. Lalu dari sisi psikologi, terlalu sering larut dalam cerita drama dapat membuat seseorang mudah terbawa emosi, terlalu emosional. Kalau ceritanya sad ending, kita bakalan sedih berlarut-larut. Sulit juga mengontrol mood kita. Seharian kita bisa nggak makan, nggak niat ngapa-ngapain, hingga muncul juga terkadang muncul perasaan hampa ketika dramanya selesai. Jadi ada standar kecantikan dan hubungan romantis yang tidak realistis dalam drama juga dapat memicu perbandingan diri secara negatif seperti yang saya jelaskan tadi pada self image dan self esteem, kayak menurunnya kepercayaan diri serta menciptakan ekspektasi yang keliru terhadap kehidupan nyata dengan hubungan sosial. Jadi sebenarnya menonton K-drama tidak salah, tapi bagaimana cara kita, pandai kita mengatur waktu, membagi waktu. Jadikan K-drama ini hiburan untuk pelarian kita dari stres kerja, tugas, tapi bisa mengontrol atau tidak kita lakukan secara berlebihan.